Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Adika Najma, M. Azmi Zaidan, dan Ikramullah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dari model penugasan. Yang pertama ada metode dan contoh penyelesaian. Model penugasan adalah metode kuantitatif untuk mengalokasikan sumber daya ke tugas secara satu-satu. Tujuannya adalah meminimalkan biaya total dengan menugaskan karyawan atau tim tugas ke tugas tertentu. Metode ini penting dalam manajemen sumber daya dan optimasi biaya. Pada presentasi ini, kita akan membahas formulasi model penugasan, eh, metode penyelesaian menggunakan metode Hungarian, serta contoh kasus meminimalisi dan maksimalisasi. Juga akan dibahas model penugasan tidak standar dan cara mengatasinya. Selanjutnya ada formulasi dan penyelesaian model penugasan. Yang pertama ada formulasi standar, jumlah pelaksana sama dengan jumlah tugas. Jika tidak sama, tambahkan dummy baris atau kolom agar menjadi standar. Langkah penyelesaiannya, metode Hungarian terdiri dari reduksi baris reduksi kolom, penarikan garis minimum, modifikasi tabel, dan pengujian optimalitas. Tujuannya mendapatkan penugasan optimal dengan biaya minimum melalui nilai nol pada tabel hasil reduksi. Selanjutnya ada langkah 1 dan 2, reduksi baris dan kolom. Reduksi baris, kurangi setiap nilai dalam baris dengan nilai terkecil di baris tersebut. Hasilnya adalah tabel opportunity cost yang menunjukkan biaya jika tugas tidak dikerjakan oleh karyawan terbaik. Lalu ada reduksi kolom. Kurangi setiap nilai dalam kolom dengan nilai terkecil. Di kolom tersebut, ini mempersiapkan tabel untuk langkah penarikan garis dan penugasan optimal. Baik, masuk ke yang selanjutnya yaitu ada langkah eh, langkah 3 dan langkah 4 penarikan garis dan modifikasi tambah. Yang pertama itu ada langkah ketiga. Tarik garis minimal pada baris atau kolom yang meliputi semua nilai nol. Yang kedua, langkah keempat. Jika jumlah garis kurang dari jumlah baris atau kolom, modifikasi tabel dengan mengurangi nilai terkecil yang tidak didahului garis dan menambahkannya pada titik potongan garis. Oke, masuk kepada yang selanjutnya itu ada langkah 5 dan langkah ke-6. Pengujian ulang dan penugasan optimal. Yang pertama itu adalah langkah kelima. Uji kembali dengan menarik garis yang meliputi semua nilai nol jika jumlah garis yang sama dengan jumlah baris atau kolom solusi sudah optimal. Yang selanjutnya itu ada langkah keenam. Buatlah penugasan optimal berdasarkan pasangan baris dan kolom dengan nilai nol menghasilkan biaya total minimum. Yang selanjutnya masuk kepada contoh kasus minimalisi biaya. Yang pertama itu ada kasus 4 karyawan dan 4 jenis pekerjaan dengan biaya berbeda untuk setiap kombinasi. Yang kedua yaitu ada hasil. Penugasan optimal menghasilkan biaya minimum sebesar 41 dengan kombinasi pekerjaan dan karyawan tertentu. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh kasus maksimal penjualan. Yang pertama yaitu ada kasus alokasi cabang restoran cepat saji meliputi pada 3 daerah untuk memaksimalkan penjualannya. Yang kedua yaitu ada metode kurangi nilai maksimum dengan nilai pada tabel, lalu lakukan redukasi baris dan kolom uji optimalisasi serta uji optimalitas. Hanya di sini ada penugasan tidak standar. Definisinya jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom sehingga perlu menambah dummy baris atau kolom agar menjadi standar. Contohnya PT ABC dengan 5 truk dan 4 daerah pemasaran ditambah dummy kolom untuk penyesuaiannya. Lalu di sini ada penyesuaian model tidak standar langkah 3. Langkahnya yaitu
Reproduksi baris dan kolom dilaksanakan setelah penambahan dummy kolom, kemudian tarik garis, minimum, dan modifikasi tabel. Optimalitas. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris kolom, solusi sudah optimal dan dapat dibuat penugasan minimal jarak. Lalu kesimpulannya adalah kesimpulan dan penugasan optimal. Hasil akhir penugasan truk ke pelanggan dengan jarak minimal total 117 menggunakan dummy untuk penyesuaian. Manfaatnya model penugasan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan secara sistematis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada banyak salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.